Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Bela Negara, dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Bapak Letkol CAJ Dr. Andes Ahsin MSI. Beliau adalah Kasih Teritorial Korem 074 Warasatrama Surakarta, yang nanti tentu saja akan memberikan wawasan pelengkap untuk kita di hari ulang tahun Dirgahayu TNI ke-76, dan Alhamdulillah sudah ada di sebelah kiri saya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Suaranya nggak seperti Ibu di PSO5. Ya, mungkin karena cuaca. Cuaca ya, dan kesibukan tentunya ya. Betul, Mas. Vaksinasi yang utama. Ya itu. Dan pemirsa, tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 0271 6793000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Baik, Pak Ahsin. Siap. Ini tentunya ke-76. Itu sudah lama lah ya, walaupun belum 100 ya. Ya, belum. Tetapi kan bisa cukup umur begitu. Ini usia-usia yang sudah senior ini begitu ya. Mulai diceritakan ya, berbagi untuk generasi milenial, apalagi yang generasi apa ya ini, generasi TikTok atau apa itu, belum tentu mereka ini tahu TNI itu dulu seperti apa. Apakah lahir tiba-tiba langsung TNI atau melalui proses sedemikian lama, kan mesti referensi mereka kurang gitu. Nah, ini sebelum ke yang lain-lain, kita butuh pencerahan sedikit flashback sejarah ini. Silakan Pak Ahsin. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Yang pertama kami aturkan bahwa sebenarnya yang akan rawuh ke sini adalah Bapak Danrem, Bapak Kolonel Infanteri Rudi Saladin. Namun karena banyak kegiatan, bahkan hari ini akan ada Pangdam dan Kapolda rawuh ke Korem. Sehingga tadi jam 12 telepon saya untuk mewakili beliau. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada para pemirsa, kepada MTA TV tentang beliau tidak bisa hadir ke tempat ini. Beliau sangat pengen rawuh ke sini, cuman karena kegiatan beliau sangat padat sehingga mengawalkan saya. Kasih Korem untuk mewakili beliau. Baik. Dan kita bisa nostalgia ya. Alhamdulillah. Ini yang kedua kalinya MTA TV. Mudah-mudahan berkah semuanya. Buat MTA TV, buat Korem dan buat TNI pada umumnya. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Mas Tommy tentang TNI apakah langsung ujuk-ujuk ada? Tentu tidak. Karena apa? Bahwa TNI itu adalah berasal juga dari rakyat. Sebelum lahirnya TNI dulu mungkin ada laskar-laskar dan sebagainya. Kita kenal ada Hizbullah dan lain-lain lah, banyak sekali. Kemudian sekitar tahun 45 itu kalau nggak salah tanggal 22 bulan Agustus 45 itu muncul terbentuknya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Itu pertama kali dibentuknya secara organisasi. Tetapi sebelum itu sudah muncul laskar-laskar yang membela untuk memerdekakan bangsa kita. Nggak ada yang minta, nggak ada yang nyuruh gitu, langsung terbentuk semuanya. Apa ya, dari dalam diri masing-masing. Iya, jiwa nasionalisme yang tumbuh dari batin mereka masing-masing. Ya, saya katakan tadi dibentuklah semacam Hizbullah yang dari Tebu Ireng dulu pernah dibentuk oleh Mas Ari dan seterusnya. Kemudian dalam Oktober 45 menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Itu secara organisasi loh ya. Itu kemudian pada tanggal 23 Januari 46 berubah nama menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Secara historis. Ini urutannya ya. Kemudian pada tanggal 3 Juni 47 itu TNI lahir. Menjadi TNI. Ya, menjadi TNI singkatannya. Dari BKR, TKR, TRI dan TNI. Kemudian pada tahun 62 ada pemisahan penggabungan antara TNI dan Polri, lahirlah di situ. Yang disebut ABRI dulu. ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 99 Polri memisahkan diri. Itu undang-undang ya, itu. Itulah yang
yang mendasari bahwa tentara itu tidak ada ujuk-ujuk ada gitu, tapi sudah terbentuk dari karakter bangsa yang rela berjuang. Yaitu terbentuknya para laskar-laskar perang dulu sebelum adanya BKR, TKR, TNI maupun TNI. Itu Mas, secara singkat seperti itu. Dan kalau dari sejarah tadi dilihat kan apa ya, benihnya itu dari rakyat semuanya. Rakyat ya kan? Betul, rakyat semuanya. Bahkan sekarang pun boleh dibilang rakyat adalah ibu kandung TNI. Iya. Kata mantan panglima kita, Bapak Gatot. Kan gitu kan? Betul. Itu. Ya, dan tentu saja perjalanan ini tidak semulus kalau diceritakan ya. Waktu perjalanannya di lapangan ya tetap pasti ada dinamika yang yang terjadi gitu ya. Betul. Tapi insya Allah tetap bisa dilalui dengan solid ya. Pokoknya bersama rakyat TNI kuat. Itu. Kapanpun pokoknya bersama rakyat TNI akan kuat. Ya, dan tahun ini tahun 2021 ya yang ke-76. 76. Ini temanya apa dan apa yang bisa disampaikan makna dari tema yang diusung kali ini? Temanya apa kemana? Agak lupa saya Mas. Tak buka dulu ya. Ya silakan. Karena ini bentar. Saya agak lupa temanya itu. Ya, kalau kita lihat di medsos dan di beberapa tempat kan itu ada bersatu berjuang kami pasti menang. Nah, itu ya. Bersatu berjuang kita pasti menang. Nah itu. Kenapa harus bersatu? Karena bangsa ini kan ada berbagai macam elemen, berbagai macam suku, ras, agama, dan golongan. Tanpa kesatuan persatuan dengan rakyat, dengan TNI, ya otomatis kita akan bisa mudah diporak-porandakan oleh musuh-musuh kita, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang anti kemapanan kalau orang Jawa bilang. Gitu Mas. Ya, dan kalau dari bahasa redaksional tema ini kan menunjukkan sebuah kebersamaan yang kuat dan solid. Dan tingkat keyakinan diri yang tinggi nih ya. Betul. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Ya, dan tentunya syaratnya tadi bersatu dan berjuang bersama ya. Nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, dan semacam kita sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat, Mas. Ya, contoh yang sekarang dilaksanakan di jajaran kita itu ada TMMD. Itu sudah yang ke-112 sekarang ini nih. 112 ya. Yang di wilayah teritorial sekarang nggih. Korea Sidoarjo nggih, 74 Setrama ya ini ya. Seluruh Indonesia, teman, kita mendapat bagian yang di wilayah Kodim Sukoharjo. Tapi juga ada kegiatan imbangan. Di masing-masing Kodim di luar Sukoharjo juga ada TMMD Sengkuyung namanya. Imbangan dari yang reguler itu. Di tahun 2021 ini sudah yang ke-112 dilaksanakan oleh TNI. Itu pun menggerakkan bersama-sama rakyat semuanya. Ada ormasnya, ada mahasiswanya, dan macam-macam. Kita melihat kemarin yang di wilayah Sukoharjo itu juga ada anak remaja kita bersama rakyat bersama-sama membangun desanya masing-masing. Dan goalnya adalah bagaimana wilayah itu bisa mencapai tujuannya. Karena gini, pembangunan yang dilakukan oleh TNI apapun bentuknya, khususnya yang TMMD, bahwa outcome-nya adalah untuk kepentingan pertahanan negara. Gitu. Contoh, ketika nanti terjadi peperangan konvensional, semua bandara dikuasai musuh, semua pelabuhan dikuasai musuh, dan seterusnya. Diharapkan jalan yang dibangun oleh tentara, oleh TNI itu, oleh TMMD, itu bisa untuk lalatan darurat. Apapun itu. Itu adalah sebenarnya tujuan pembangunan kita adalah untuk itu, untuk pertahanan negara. Skenarionya tidak sekedar serta-merta tiap tahun ada bangun gitu enggak ya? Tapi ada tujuannya, ada outcome-nya. Nah, itu. Program panjang dan strategis. Apapun Mas, apakah yang pembinaan ketahanan negara, apa namanya, wawasan kebangsaan, arahnya semuanya ke situ. Gitu. Dan itu tentunya tetap harus rakyat yang sebagai yang komponen utama ya. Dan kalau dari komponen dari TNI mewakili yang dipersenjatai. Betul. Jadi nggak bisa semua rakyat Indonesia dipersenjatakan, nggak bisa. Bisa, tetapi untuk kewajiban berjuang semuanya. Betul. Ya, ruhnya di situ. Semacam sekarang ini Mas, saya ini agak melebar dikit. Di masa pandemi ini kan sebenarnya kan perang yang tidak musuh, yang tidak kelihatan musuhnya. Tetapi tidak hanya orang dinkes, tidak hanya dokter, tapi seluruhnya harus terlibat. Ya TNI-nya, kemudian ya polisinya, masyarakatnya, pemudanya semua terlibat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Contoh gini aja gampangnya, pemuda yang mungkin ahli IT, ya jangan bikin hoax.
bikinlah pendukung kegiatan berita-berita yang bisa mendukung kegiatan itu untuk bisa bagaimana kita bersama-sama membuat agar COVID ini bisa tidak terus melebar. Tadi dikatakan di awal harus pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Itu adalah peran kita saat ini. Lebih menyuarakan sisi yang konstruktif ya. Konstruktif, betul. Tidak merusak mental ya. Pembaca, pendengarnya bisa jadi. Selama ini kan pemuda kita termakan oleh hoax-hoax yang sebenarnya nggak bertanggung jawab. Gitu. Di awal-awal itu sudah karena namanya hoax, Mas. Ya kita lah akhirnya yang membetulkan gitu, yang meluruskan. Gitu. Dan khusus yang ada di Kota Surakarta ini beberapa waktu yang lalu kan ada semacam masih dalam rangkaian Dirgahayu TNI ya, pertemuan ulama dan umara di Makorem. Di Makorem. 074 orang utama. Wah, itu apa yang dibahas ini? Apakah ada situasi genting tertentu atau memang tidak merapatkan barisan ini ya? Intinya dalam rangka dalam rangka HUT itu yang ke-76 kita harus bersama-sama umaroknya, ulamanya. Karena gini Mas, ada sebuah hadis mengatakan sinfani minan nas. Idza salakat salakan nas. Jika ada dua kekuatan, jika kekuatan ini bersatu, maka negara akan kuat. Siapa dia? Ulama dan umara. Ketika dua kekuatan ini cekcok, congkrah istilahnya, ya sudah, masyarakat rapuh ya. Rapuh, jadi rapuh itu. Itulah yang kemarin kita bahas. Dan itu pun juga disampaikan Danrem tentang dalil itu tentang itu gitu. Sehingga menarik sekali, tujuannya adalah untuk bersama-sama kita menghasung, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga negara kita lah gitu. Dimana di usia 26 tahun ini tentara nggak bisa sendiri, harus selalu bersama-sama rakyat dan komponen lainnya. Dan kalau urusan penguatan mental daya juang itu kan kalau beliau-beliau ulama ini kan paling ahli nih ya. Jadi dan panutan di negara kita namanya tokoh agama itu panutan. Gitu. Walaupun senjatanya tradisional, tapi kalau disemangati ulama itu bisa. Betul, senjatanya lisan bendera. Bagaimana beliau mendorong umatnya, mendorong masyarakatnya, gitu aja. Dan alhamdulillah di lingkungan wilayah teritorial Korem 074 ini tercipta kondusivitas yang optimal. Alhamdulillah. Jadi di Solo ini alhamdulillah, ya khususnya selama saya di Solo lah sudah 7 tahun ini, alhamdulillah. Kita bersama TNI, Polri, kemudian dan masyarakat lainnya, kondisivitas Solo Raya terjaga dengan baik. Gitu, Mas. Ada dari video yang kita miliki, kita bisa tayangkan begitu ya. Baik, kami persilahkan untuk bisa ditampilkan. Ya. Nah, ini ya. Betul, ini aula kita. Jadi ini tanggal 5-nya atau tanggal berapa ini? Tanggal 4. Tanggal 4. Silaturahmi tanggal 4. Tanggal 4 ya. Oke, tanggal 4. Dimulai berapa jam ini? Dimulai jam setengah 4. Setengah 4. Oh, sore ya? Sore. Karena paginya kita kan ziarah ke makam Giri Bangun. Dalam satu rangkaian itu, kemudian siangnya kita doa bersama. Ini Ustadz dari Pekalongan memberikan tausiah. Ini Bapak Danrem kita. Danrem. Ini semua elemen yang diundang, alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua, alhamdulillah. Nggak ada yang terhalang. Alhamdulillah hadir semua. Yang lain-lain ya. Alhamdulillah. Baik. Wah, ini sudah sangat representatif ya. Betul, ini. Sekarang indoornya Makorem ya. Berbenah terus ya. Iya. Alhamdulillah semakin cantik. Karena beberapa kali yang saya kesana kan sekarang Pangkling. Wah iya, kesana nih seperti kayak masuk hotel bintang 5 dari aula. Sangat indah. Sangat indah. Baik, ya yang penting itu tadi sebagai simbolis bahwa sinergisitas TNI dan rakyat lewat ulama dan umara tadi sudah terwakili ya. Terwakili insyaallah. Asin ya. Boleh tadi kan program-program TNI selain TMMD yang melegenda yang jelas. Apalagi ini? Kalau yang sesuai undang-undang kita ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Itulah yang kita galakkan sekarang ini.
Karena kalau yang pertama tadi kan sudah diwakili oleh sekarang yang menjaga perbatasan yang ada di Papua dan seterusnya, itu sudah diwakili oleh batalion. Kemudian OMSP ini seluruhnya kita melaksanakan. Di samping ada TMMD, kita juga karya bakti, ada lagi mungkin KBKes dan seterusnya, masih banyak lagi. Bahkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan pun TNI terlibat. Babinsa kita yang ada di depan sana, di samping mengurusi wilayahnya, menjaga keamanan di wilayahnya, di desanya, mereka juga terlibat langsung dalam rangka ketahanan pangan, membantu petani dan seterusnya. Kemudian ketika ada hal yang kurang baik di desa itu, dia langsung mengambil tindakan untuk percepatan supaya tidak terjadi masalah lebih panjang lagi. Itu peran kita. Sehingga sebenarnya banyak sekali yang dilakukan oleh tentara itu, di samping kegiatan-kegiatan yang sudah nampak melegenda yang dikatakan TMMD, banyak sekali masih. Kerjasama kita dengan kementerian, lembaga, masih banyak sekali. Bahkan nanti insya Allah minggu depan kita kerjasama dengan Bank Jateng di Solo ini akan membina Babinsa sebagai penyuluh UMKM, Mas. Dan ini belum ada di mana-mana. Babinsa penyuluh UMKM, masuk ke sektor ekonomi. Kan tujuan kita ke sini, Mas. Setelah pandemi ini selesai, kan pemulihan ekonomi. Kalau infrastruktur masih mending-mending ya, itu kan pergerakan pembangunan fisik ya. Iya, sudah. Tapi kalau ekonomi ini benar-benar baru. Ini baru, dan ini memang pikiran Pak Dandrem untuk bagaimana kita terlibat langsung dalam pemulihan ekonomi. Salah satunya jalan itu tadi. Kita ada program bersama dengan Bank Jateng yang insya Allah mulai tanggal 11 nanti Oktober ini ya? Sampai Desember. Sampai Desember. Sampai 11 Oktober ya, 11 Oktober nanti ini. Sampai nanti Desember, itu ada 3 gelombang, per gelombang 21 orang. Babinsa semuanya. Nah, diharapkan nanti setelah mereka selesai dibina oleh Bank Jateng itu, mereka bisa menyampaikan kebinaannya mereka. Bagaimana sih cara membuat produk yang bagus, cara packaging yang bagus, bahkan sampai nanti masuk ke marketplace. Akan seperti itu. Nah, diharapkan itu nanti bisa menjadi corong lah kita di masyarakat itu, bagaimana membangkitkan ekonomi lewat binaan kita, lewat Babinsa itu tadi. Jadi Babinsa ini, Mas, orang-orang yang betul-betul paripurna lah saya bilang. Saya pun kalah mungkin. Ketika ada masalah di kampungnya, dia harus membina di situ. Ketika ada kurang beresan, dia harus menyelesaikan di situ, gitu kan. Bahkan sekarang ini dengan program yang sangat bagus oleh Bapak Dandrem kita akan diadakan pembinaan UMKM berbasis digital. Yang itu sebenarnya adalah Babinsa. Bisa-bisa nanti Pak Babinsa ini tambah 1 ini Pak Asin ya. Gitu. Jadi pakai dasi. Waduh, udah jadi profesional. Insya Allah nanti bagus itu, Mas. Mudah-mudahan lah kita tunggu nanti hasilnya. Karena memang kondisi tuntutan keadaan di lapangan seperti itu ya. Dan itu sebagai salah satu panggilan jiwa dari prajurit untuk bisa melayani ibu kandungnya ya, sektor manapun, sektor apapun keamanannya, ekonominya, bahkan di masa pandemi pun mereka terlibat langsung. Nanti orang nggak ngira ini jualan ini, tahu-tahu Pak Tentara ini. Diharapkan begitu. Ya, intinya adalah kita membinanya, Mas, bukan untuk diri tentaranya, tapi membina orang-orang di lingkungan mereka di desa itu yang mempunyai UMKM. Bukan berarti mengambil jatah area pekerjaan mereka bukan. Jadi sebagai pembina, penyuluh. Betul. Jadi tidak usah khawatir nih, praktisi tetap aman ini. Kita hanya mengarahkan supaya bagaimana sih yang di era nanti setelah pandemi ini selesai, kan otomatis jualan secara online kan lebih menggeliat nampaknya gitu loh. Dan sekarang pun orang udah malas ke mall untuk belanja, paling beli makan aja udah sekarang lewat handphone udah jadi, sampai sendiri, nggak perlu jalan kan gitu kan. Itu yang nanti kita harapkan bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi, Mas. Gitu. Dan itu merupakan program-program yang memang kalau kita cermati kan dari tahun ke tahun itu ada perkembangan ya. Jadi kayak ini tadi ekonomi kan baru saja saya siaran beberapa tahun baru dengar ini. Ada materi itu yang akan dilaksanakan. Nanti mungkin bisa MTA TV nanti meliput di sana sampai siap. Bagaimana itu mungkin. Siap. Kan ini TV kita kan sampai ke masyarakat ya. Nanti bisa ditayangkan di masyarakat seperti inilah kerjaan TNI itu sebenarnya gitu loh. Keterlibatan TNI dalam melaksanakan tugas OMSP gitu. Ya. Kita kembali ke kondisi terkini yang masih tahun kedua ini pandemi ini Pak Asin ya.
Ini tentara apa saja ini kiprah dan peran fungsi di lapangannya ini? Apakah cuma sekedar mengamankan barang-barang yang datang untuk dibagi ke masyarakat atau sejauh apa itu? Alhamdulillah. Jadi gini Mas, tadi saya bilang TNI itu Babinsa khususnya ya, itu orang yang paling serba bisa kalau saya bilang itu. Ketika ada perintah dari atas harus mendistribusikan obat, dia harus kirim obat. Ketika ada dari komando atas untuk mendata masyarakat yang punya warung, harus mendata yang itu. Dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian keterlibatan kita, saya masih ingat sekali tentang perintah awal keterlibatan TNI dalam percepatan vaksinasi. Pada tanggal 3 Maret 2021 kemarin, saya mulai awal start vaksinasi Mas. Dilaksanakan di Depohar. Waktu itu yang divaksin sementara masih sekitar Babinsa, kemudian ke keluarga besar TNI, ada Purnawirawan, ada FKPPI dan seterusnya. Intinya adalah keluarga besar TNI dulu. Nah, itu pun setelah berjalan beberapa waktu, ada hoax yang masuk. Oh katanya beri vaksin ada yang pingsan, ada yang cacat dan sebagainya. Padahal itu nggak ada sama sekali. Akhirnya kita tetap berjuang pendekatan masyarakat. Terus alhamdulillah kalau boleh saya buka sekarang ini untuk vaksinasi di seluruh raya, kita sudah sangat tinggi Mas. Ya. Untuk di Surakarta kita sudah 121%. Kota Surakarta. Biasa. Ya. Memang waktu awal kita harus fokus di situ. Kemudian sekarang mengembang kepada wilayah lain. Di Klaten itu sudah 71% lebih. Boyolali 72% lebih. Kemudian Sragen 72, yang agak kecil Sukoharjo baru 68. Kemudian Karanganyar 71% dan Wonogiri 71%. Makanya alhamdulillah kemarin diumumkan di TV, Solo Raya sudah masuk menjadi level 2. Indikator utama ini. Betul. Nah, indikator utama ini. Dan ini peran kita semua. Bahkan sampai-sampai Bapak Panglima TNI memerintahkan ada 60 siswa PASIS yang sekarang lagi pendidikan di Pusdik Jakarta. Masih melakukan pendidikan, belum jadi tentara dia. Diperintahkan untuk membantu vaksinasi. Ada 60 orang. Kita bagi menjadi 6 kodim karena Surakarta sudah tinggi sehingga kita fokuskan wilayah pendukung mulai dari Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri. Mereka dapat 10 orang semua dokter muda. Bahkan belum tamat pendidikan. Saking beratnya Panglima TNI untuk membantu percepatan pemulihan vaksinasi ini. Sehingga dokter belum selesai pendidikan pun yang di Angkatan Darat itu di TNI langsung diberdayakan untuk membantu vaksinasi. Betul. Itu sampai sekarang masih berjalan Mas. Ya, kita tahan dulu ya Pak Arsin ya. Baik pemirsa, kami persilakan Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Bagaimana kita mengulas mulai dari awal sejarahnya lahir TNI hingga kiprah dan perannya yang sangat vital dan sangat luar biasa ya, melegenda loh itu. Dan semuanya dituntut serba bisa, jadi tidak hanya mengoperasionalkan alutsista, tapi juga sistem-sistem yang terjadi di masyarakat mulai dari penguatan pangan, ekonomi dan lain sebagainya. Wah, sungguh luar biasa. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan bela negara di kesempatan siang kali ini. Kami persilakan kalau Anda ingin bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Masih bersama beliau Bapak Letkol CAJ Dr. Andes Ahsin MSI. Beliau adalah Kasih Teritorial Korem 074 Warasatrama Surakarta. Terkait masih hangat ini ya Pak Ahsin ya, Dirgahayu TNI yang ke-76. Begitu. Nah,
Kalau tadi sudah disinggung beberapa hal terkait dengan sejarah dan juga program-program dan juga kiprahnya pada saat di tahun kedua pandemi ini. Nah, sekarang yang paling fundamental adalah karena situasi serba modern, lintas teknologi yang serba tak terbatas masuk ini ke negeri ini. Itu sebenarnya bagaimana cara yang paling efektif itu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa bela negara pada pribadi warga negara Indonesia, itu caranya gimana nih Pak Hasin? Karena kan ini kan sekarang mereka generasinya ngadep Android ini nggak lepas-lepas. Betul. Betul. Terima kasih. Hari Minggu lalu kebetulan saya ini Mas mewakili Dandam juga, ada semacam webinar dengan anak muda. Ya, saya sampaikan bahwa 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mereka lah calon penerus bangsa ini. Ya kan? Pemegang kepemimpinan bangsa ini. Kalau di dalam pepatah Islam itu mengatakan bahwa pemuda adalah calon generasi penerus. Subhanul yaum rijalul ghad. Itu dalam bahasa agama. Pemuda sekarang adalah calon pemimpin masa depan di Jadul Ghad. Artinya apa? Bahwa di era yang sekarang ini di mana arus informasi sudah nggak terbendung masuk ke ranah kita, bahkan sampai kamar mandi kita pun masuk. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air yang dimana ditengarai bahwa akhir-akhir ini nasionalisme sudah mulai menurun, rasa memiliki bangsa ini mulai menurun oleh akibat pengaruh-pengaruh teknologi itu. Kita mengharapkan dengan pendidikan yang ada, apakah namanya pendidikan bela negara dan seterusnya, ada juga nanti pendidikan kepermukaan, masih banyak Mas. Di samping itu juga hendaknya para adik-adik kita, tolonglah kalau memang mau mencari data yang benar, carilah pada sumber yang sesungguhnya. Karena sekarang banyak pemutarbalikan sejarah yang ada di medsos kita itu, yang tadinya benar menjadi tidak benar, yang tadinya tidak benar menjadi kebenaran. Itu terjadi saat ini. Sering saya contohkan, ada orang berhadapan menulis angka 6. Di sini 6, mungkin di sana 9. Artinya apa? Bahwa kebenaran itu tergantung dari mana dia meninjaunya. Untuk itu, untuk menjadikan bangsa ini mempunyai pemuda yang baik, yang siap untuk menatap masa depan, ya, kembali kepada cita diri bangsa yang dilandasi oleh Pancasila. Karena itu lengkap Mas. Bangsa ini kan dari Sabang sampai Merauke itu kan berbagai macam suku, ras dan golongan. Itu sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah dipecah belah. Maka dengan pembelajaran ketahanan nasional, wawasan kebangsaan yang baik, maka diharapkan kita akan tetap utuh. Sekali lagi, ketika mencari data tentang sejarah bangsa ini untuk belajar masalah sejarah bangsa, carilah pada sumber yang benar. Karena sekarang banyak karena ketidakterbatasan ruang dan waktu masalah media sosial. Banyak orang yang sekarang itu salah mencari sumber, sehingga juga salah dalam menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya banyak orang yang dengan kemampuannya sendiri, dengan cara sendiri dia menerapkan apa yang dia tahu. Itu kan yang terjadi saat ini seperti itu. Maka sekali lagi saya katakan, ayo kepada generasi muda yang merupakan calon penerus bangsa ini, kembali kepada diri bangsa. Untuk bahasa yang sederhana adalah hastalaku kita ada Mas yang diajarin orang tua hastalaku itu sangat indah kita terapkan. Ada namanya Teposli, Rwanda, Pasor, Gerapiak, Semangat, dan banyak sekali, ada 8 itu. Itu kalau kita pakai kembali, insya Allah kita menjadi diri yang baik, menjadi bangsa yang baik. Adab dan akhlak gitu ya. Adab dan akhlak, kembali kepada situ lagi. Baik, ya ini kita juga punya video terkait dengan vaksin ini ya. Oh iya. Ya, bisa ditayangkan ya, silakan. Masih terkait kiprah TNI ini ya di Korem 074 Warsatrama. Nah, ya. Hingga saat ini,
pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Tentara Nasional Indonesia terus bergerak dan mendukung program vaksinasi nasional guna membasmi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti yang saat ini dilaksanakan oleh Kodim-Kodim jajaran Korem 074 Waras Tratama, yaitu di setiap wilayah pelaksanaan TMMD, baik itu TMMD reguler ataupun TMMD Sengguyung, juga dilaksanakan vaksinasi COVID-19. Komandan Korem 074 Waras Tratama, Kolonel Infanteri Rudi Saladin, berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kodim jajaran Korem 074 Waras Tratama. Komandan Korem 074 Waras Tratama sangat mengapresiasi animo masyarakat yang dengan suka hati mendatangi tempat dilaksanakannya vaksinasi. Saat ini masyarakat sudah mengerti dan memahami bahwa vaksin memberikan kekebalan dan meningkatkan imunitas sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang begitu semangat. Saya lihat juga tadi bukan hanya masyarakat, Mas, tenaga kesehatan pendukungnya juga masih semangat semua. Memang kendala kita salah satunya tadi gitu ya, servernya stop, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa terkoneksi dengan baik. Kita lanjut terus sampai tuntas. Saya baru vaksin dosis pertama, tidak merasakan keluhan apapun. Ayo masyarakat yang belum vaksin, segera vaksin. Yang belum vaksin, ayo segera kita vaksin agar kita terhindar dari COVID-19. Ayo masyarakat yang belum vaksin, segera vaksin agar terhindar dari COVID-19. Saya yakin dan percaya apa yang Bapak-Bapak inisiasi pada hari ini akan banyak bermanfaat bagi masyarakat Kota Solo khususnya, Kota Surakarta, dan masyarakat wilayah Solo Raya. Mudah-mudahan hal serupa seperti ini bisa dilaksanakan juga, atau dikerjasamakan juga, dikolaborasikan dengan instansi-instansi atau komponen masyarakat lainnya, sehingga herd immunity atau target capaian vaksinasi di Kota Surakarta maupun wilayah Solo Raya secara keseluruhan bisa terwujud dalam masyarakat. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wali Kota Surakarta dan Ketua Umum HIPMI atas kerjasamanya dengan aparat TNI, terutama yang di wilayah Korem 074 Waras Tratama. Ayo teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin agar terhindar dari COVID-19. Buat teman-teman yang belum vaksin, ayo semua kita vaksin agar terhindar dari COVID-19. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak TNI yang sudah menyediakan vaksin di Gedung Waras Tratama ini bagi masyarakat yang bekerja di Solo Raya dan sekitarnya. Alhamdulillah, sangat membantu sekali buat kami yang belum divaksin. Terima kasih buat Bapak TNI yang sudah menyelenggarakan vaksinasi di sini. Saya sangat berterima kasih dengan adanya vaksin ini. Teruntuk para relawan yang bekerja di sini, terima kasih banyak untuk vaksin yang telah disediakan secara gratis di tempat ini. Terima kasih banyak buat Bapak-Bapak TNI dan Bapak-Bapak petugas yang sudah menyelenggarakan acara ini, sehingga kami yang dari luar daerah bisa dapat vaksin dengan mudah di sini. Saya salut kepada pihak TNI, tenaga kesehatan maupun pihak HIPMI yang betul-betul menyelenggarakan kegiatan yang saya salut sekali. Indonesia tanah
Karena saya mohon dengan sangat dan bapak-bapak juga sekalian, mohon kami dibantu untuk sosialisasi ke rekan-rekan saudara-saudara kita yang mungkin masih agak resistance dengan program vaksinasi ini. Karena ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kami, bukan untuk pemerintah, tapi untuk masing-masing perorangan. Kalau sudah divaksin, insya Allah, kalaupun kita terpapar COVID itu tidak separah itu tadi kawan-kawan atau saudara kita yang belum vaksin. Kita yakin sampai kapanpun TNI akan selalu berada pada garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan bangsa. Saya juga angkat 2 jempol atas keterlibatan TNI dalam ikut memelihara kondusivitas daerah dan bangsa. Saya atas nama Kapolda mengucapkan selamat atas hari ulang tahun Kodam 4 Diponegoro dan TNI. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan yang tersendiri bagi kita semua, bahwa hari ulang tahun ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, tetapi dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, ikut merayakan tentang kebanggaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, dan Udara. TNI bersama Polri, pemerintah daerah, stakeholder yang lainnya, terima kasih atas semua support dan bantuan selama ini, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas yang baik. Dan sekaligus pada kesempatan ini kami memohon maaf jika dalam tindak tanduk kami selama ini terdapat kesalahan, kekurangan, ketidakenakan. Untuk itu kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Dan kami memohon doa restu supaya kami bisa melakukan tugas ini dengan baik. Dalam Dirgahayu TNI ke-70 ini sampai-sampai beliau Maulana Habib itu menganjurkan kepada kita untuk memasang spanduk-spanduk di baik. Saking cintanya beliau terhadap TNI Polri karena sebagai garda terdepan untuk kekuatan negara Republik Indonesia. TNI adalah dan pantas mendapat kelaparan negeri ini. Kami rakyat dan bangsa Indonesia tak akan sanggup untuk membayar atas jasa-jasa besar TNI. Kami dan selalu berharap agar tugas sebagai TNI akan menjadi jalan menuju surga yang abadi.
Baik, itu tadi kiprah TNI ya, Pak Hasin ya. Sungguh luar biasa, rapi, tertib, profesional, dan Masya Allah itu menunjukkan bahwa solid yang kuat di negeri ini tetap terjaga begitu ya Pak Hasin. Amin, insya Allah. Dan itu tadi rekrutmen itu Pak Hasin. Betul. Itu jadi kalau saya ceritakan tadi di situ ada narasi vaksin aju Mas. Ini yang penting. Jadi begitu beliau Dandem masuk ke Dandem Solo 074, beliau melihat bahwa vaksinasi nggak imbang. Di kota Surakarta sudah tinggi, sementara kota penyangga ini masih rendah, sekitar 30-an, 40-an paling tinggi. Betul. Sehingga beliau menganalisa apa mungkin karena pekerja yang dari Wonogiri, dari Sukoharjo ini ketika jam 6 udah berangkat ke Solo. Dia bekerja. Begitu vaksin di Solo ditolak karena bukan KTP Solo. Betul. Kan itu kan? Pulang udah selesai vaksin di daerah. Akhirnya beliau punya ide yang brilian ini. Ada kan vaksin aju. Yang vaksin aju waktu itu dimulai tanggal lupa saya tanggalnya. Yang jelas di Warasatama itu untuk Kodim Wonogiri dan Sukoharjo, kemudian dilaksanakan lagi di gedung Purnayuda depan kantor DPR itu untuk Kodim Boyolali dan Klaten. Kemudian di Teknopark itu untuk Kodim Sragen dan Karanganyar. Itu adalah mewadahi orang-orang yang belum vaksin, sehingga dengan keberadaan vaksin aju ini diharapkan orang yang tidak sempat vaksin dari wilayah-wilayah itu terfasilitasi. Itulah makanya saya mengajak kepada seluruhnya yang belum vaksin monggo. Sekarang pun bahkan kita Perkodim itu sudah ada vaksin mobil mendatangi ke rumah-rumah dengan mobil dengan membawa nakes kita. Gitu Mas. Itu yang terkait dengan vaksin. Proaktif ya. Proaktif kita menjemput bola orang bilang. Baik, ini kan semakin sebenarnya apa ya? Dengan lebih transparan dan lebih komunikatifnya dari manajemen TNI mempublikasikan segala kegiatan kepada publik, setidaknya kan harus ada feedback dari generasi muda. Wah ini saya mau ikut daftar jadi prajurit kelihatannya. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan kalau seseorang itu punya modal keinginan begitu? Betul. Ini apa sih yang harus saya lakukan? Yang jelas nggak pakai duit Mas ya. Nah, itu deh. Yang penting itu dulu. Jujur kan saya pernah panitia itu dari 2008 sampai 2010 sekretaris penerimaan prajurit. Alhamdulillah tidak ada yang pakai uang itu. Kalau toh ada itu orang yang menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan untuk menipu orang gitu. Intinya gini, bahwa yang jelas untuk mendaftar itu adalah warga negara yang baik, gitu kan. Nanti kalau pengen lebih jelasnya kan waktu terbatas, mungkin bisa dilihat di webnya TNI. Oh iya betul. Rekrutmen TNI sudah ketemu di situ, itu jelas mulai persyaratannya seperti apa. Yang jelas setiap tahun itu Mas ada penerimaan tamtama 2 kali, 2 periode, 2 gelombang. Kemudian Bintara PK 1 gelombang. Kemudian PAPK prajurit karir itu dari sarjana, dari S1 maupun dari D3 dan seterusnya. Ada lagi perwira beasiswa. Jadi masih kuliah semester 5 paling tinggi itu daftar TNI. Apakah nanti masuk AD, AL atau AU itu nanti terserah bagaimana psikologinya. Di situ nanti setelah lulus dalam seleksi dia kuliah lagi. Baru pendidikan setelah dia wisuda. Kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga ahli kesehatan. Itu khusus direkrut setiap tahun sekali untuk bersama-sama kita membangun negeri ini melalui prajurit TNI. Ya gitu. Banyak sekali Mas, monggo nanti ada adik muda sekalian yang pengen apakah dari tingkat tamtama, bintara maupun perwiranya. Kadang-kala kan gini Mas, sudah daftar tamtama bintara nggak lulus, frustasi dia, kemudian kuliah. Kuliah masih ada harapan untuk jadi tentara. Setelah S1 macam saya tamat kuliah 89. Waktu itu masih wajib militer Mas, saya dipanggil Mas. Duh, kok dipanggil? Gimana nih? Kan? Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya hanya pasrah di masjid waktu di pendidikan di penerimaan Bandung sana. Ya Allah, kalau memang lahanku ini, taruh aku di sini. Kalau enggak pulangkan saya. Itu waktu itu saya begitu minta kepada Allah. Dan untuk itu sekali lagi kepada adik muda yang mahasiswanya, apakah yang tamatan SMA-nya, SMK-nya, segala macam jurusan, apalagi yang hafid Quran, monggo kita sama-sama. Kita mencari itu Mas. Karena di TNI itu juga ada ahli psikologi, ada ahli dakwah, kan gitu loh. Tadi saya makan di awal kan, ada yang bidang tata boga, banyak sekali. Semua sektor ya. Sesuai sektor ada, gitu loh. Kalau saya jujur saya dari agama berangkat saya, tamat IAIN waktu itu langsung 89, dididik masuk saya di
lantik bulan Februari 90. Nanti insya Allah 2 bulan lagi saya MPP, Mas. Wah, ini berarti ini siaran saya paripurna ya. Alhamdulillah, saya masih diterima di MTA. Tapi kayaknya beliau ini masih sehat dan semangat. Alhamdulillah, insya Allah. Pidatonya masih menggelegar. Amin, amin, amin. Wah, kelihatannya kita harus jeda untuk sementara waktu ini. Siap, Pak Asin, nanti dari Korem siapapun nanti yang ditunjuk untuk menyambung informasi di media ini, kita tunggu berikutnya. Siap. Tetap sehat bersama tim yang ada di lapangan tadi ya. Mulai dari titipan danem gini, satu lagi titipan danem untuk masyarakat yang belum vaksin, ayo kita sama-sama. Iya. Tetap prokes yang ketat, walaupun kita sudah level 2. Tapi pesan beliau sampaikan kepada masyarakat, ayo kita sama-sama vaksin, yang belum vaksin, vaksin. Siap, ya. Di tiap-tiap kodim sudah menyelenggarakan vaksin secara bersama-sama kita. Makanya dari 40 dapat 30, sekarang sudah 21. Di atas 70 itu adalah indikator turunnya level kita. Turunnya level yang tadinya dari level 3 menjadi level 2. Baik. Itulah kita sama kita semuanya, Mas. Baik, terima kasih Pak Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan bela negara di kesempatan siang kali ini. Dan tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tami Al-Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.